Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan kami tim Pena Nusantara News. Kali ini di Pena Nusantara itu ada segmen terbaru, yaitu Sisi Kelam. Bersama saya Jasmine Hidayat dan saya Om Pras di Sisi Kelam. Kali ini pemirsa kita kedatangan bintang tamu, yaitu Mas Rofik Manjaruda dari Banyumas. Kita akan membahas terkait masalah sisi kelam Mas Rofik, Om. Nah, kehidupan Mas Rofik ya di masa lalu ya. Iya. Nah, beliau ini dulunya itu mantan penjudi, atau judul yang sekarang sudah tobat katanya. Oh, Iya. Itu jenengan itu pertama kali mengenal dunia perjudian itu gimana itu Mas ceritanya Mas? Dulu pertama kali mengenal perjudian awal dari judi togel. Oh, Karena judi togel. iya, Offline ya. offline dulu pakai yang pertama itu. Nah itu berarti jenengan waktu dulu itu judi togel main di darat gitu ya? Betul, main di darat. Iya, Dulu siap. ada bandarnya dulu. Berarti masih pakai kupon itu ya? Betul. Berarti kita beli kupon, terus nanti kita dapat kuponnya gitu, terus Iya. nanti ada siaran gitu ya. Ada siaran. Oh, terus jebule itu juga ya? Juga ini. Ya kan, kalau pengalaman seperti itu kan mungkin siapapun banyak yang mengalami kan gitu. Tinggal nanti dia itu udah bertobat atau belum kan Iya, gitu. betul. Nah itu pernah dapat enggak? Pernah, Pernah. tapi 2 angka. Yang patah enggak? Enggak pernah tembus. Berapa ribu itu dapatnya waktu itu? 5.000 dulu. 5.000 kali 2 angka ya. Iya, itu belinya waktu 5.000. Sebelumnya udah diberondong 20.000, 30.000. Waktu beli yang kecil dapat. Jadi antara keuntungan dan kerugian ini kan yang dapat kan hanya 5.000 nih. Iya. Nah, berarti itu lebih banyak pengeluarannya atau lebih banyak pendapatannya waktu itu? Lebih banyak pengeluaran. Oh, berarti nggak bisa judi itu kaya ya? Betul. Berarti itu jenengan kalau misalkan togel kan ya biasanya itu kan ada rumusan, ada yang dari sisi apa itu spiritual apa ya? Iya ada Gitu ya, loh. seperti itu. Saya duanya mas. Oh. Pengalaman Berarti pengalaman dukun juga. itu gimana Mas ceritanya Mas? Kalau yang mistis itu yang mencari nomor ke sungai mencari pohon gede dengan dekerok katanya kata orang ya orang pintar lah pintar nggak tahu itu dekerok nomornya Pohonnya. pohonnya Nanti keluar nomornya gitu. ditempelin sama papir dikasih minyak wangi gitu dekerok nanti tunggu berapa menit keluar. Oh, nomornya itu. Iya, tapi keluarnya cuma 3 angka, 4 angka. Tapi dapat Yang keluar 2 angka. Nah itu terus ini kan baru keluar dari pohon ya. Iya. Nah, terus itu dibeli. Dibeli. Setelah dibeli dapat nggak sampai itu? Itu nunggu, maksudnya nggak langsung keluar, nunggu berapa hari baru nomor itu keluar. Oh, Nggak mesti gitu. langsung panjaran berarti ya. Iya, panjaran. Nah itu yang tadi saya katakan udah dipanjar 10, 20, 30 yang waktu udah pasrah 5.000 belum Pak. Dapatnya kecil ya. Itu waktu itu dengan adanya sampai itu masih seneng judi togel seperti itu, apa yang jenengan rasakan? Satu mungkin kan dampak dengan keluarga atau bagaimana kita apa selalu banyak uang sehingga main terus gitu loh. Biasa kan kalau penjudi kan kadang nggak ada duit pun kita pinjam sana pinjam sini. Nah itu ceritanya gimana? Apa selalu ada uang gitu? Nah itu berarti aku kan dulu masih bekerja pulang kan dapat uang makan gitu harusnya dikasih istri malah Buat judi. judi. Oh. Berarti istri nggak makan? Makannya sih kan Itu kan judi togel ya. Iya. Kalau yang baru-baru ini kan terkenal itu judi slot gitu loh, kakek gitu. Nah itu jenengan juga main juga apa cuma fokus di togel Mas? main juga dulu dari togel langsung pindah ke slot. Awal mulanya gimana itu Mas? Awal mulanya dulu saya satu tongkrongan dengan teman saya lihat lagi mainan apa sih itu terus teman saya bilang mainan slot nih dalam modal
100.000 bisa dapat 1 juta dalam waktu 1 jam gitu. Kepen Oktober boleh duit ya. Ada Jawa deh. Akhirnya ikut dan itu Iya, kita pancing itu daripada nomor nunggu lama pindah coba ke sini. Tapi benar juga itu memang dapat 1 juta 2 juta gitu. Kalau saya di itu sih nggak dapat 1 juta, paling 10 juta. enggak. 500. Oh, gitu. Itu pertama-tama 500. 500. Terus berapa lagi? Paling besar 10 juta. Pernah 10 juta? Pernah. Loh ini jadi penjudi tapi pernah 10 juta. Tapi uangnya balik lagi ke situ. Itu berapa lama sampai di judul itu seperti itu dengan teman-teman? Berarti dari tahun kalau slot 2019 pas Covid. Iya. Covid, ya. Iya. Berarti lama juga ya. Lama banget itu Om. Berarti jenengan itu apa namanya? Pas waktu pertama kali main itu jenengan dikasih menang gitu. Kasih menang pertama kali. Terus akhirnya kecanduan. Kecanduan. Terus menang lagi apa kalah? Sering kalah. Terus kalah. Oh jenengan maksudnya dalam hati kok ini kalah, tapi kan yang namanya penjudi biasanya sih itu sih Om apa namanya? Jiwa penasarannya itu luar biasa. Iya, besar dia. Kalah Penasaran? menang apalagi? Pengennya lebih gede lagi Iya, gitu. iya. Jenengan gitu juga. Iya, dulu karena sudah pernah menang besar itu 10 juta jadi ambisius. Coba lagi lah dengan modal sedikit bisa dapat Iya. besar. Orang temanku itu ya Om, temenku aja itu main 100.000 nih, dapat 10 juta Om. Dia itu masih nggak terima loh, padahal motor udah digade, Iya. 5 juta. Terus utang banyak, 10 juta itu nggak di WD, tapi terus main sampai Habis lagi. gitu Om. Iya. Jadi di situ itu cuma angka. Angka aja ya. Dan itu habis lagi ya. Habis lagi. Itu ceritanya gimana? Apa istri mendukung atau orang tua mendukung kok? Enggak. Terus dari judi apa yang offline terus sampai ke judul Ya. kayak gini? Gimana? Apa ada yang dukung? Apa istri apa anak? Gimana? Gak ada yang dukung sama perjudian, gak ada yang mendukung. Dulu juga sampai sempat ditinggalin sama istri, maksudnya ditinggalin Oh ceritanya ngambak. gitu. Nah, tapi istri ngambak itu menurut Mas Rafiq ini istri benar atau salah kalau udah seperti itu? Istri betul. Eh, Istri betul ngambek karena supaya saya lebih baik lagi. Iya, berarti. Sadar gitu. Iya. Tapi waktu istri ngambek masih mau jalan atau sudah langsung berhenti? Berhenti tuh. Oh berhenti. Berhenti sejenak atau Jalan lagi. berhenti kan kalau penjudi gitu ya Om. Iya. Berhenti sejenak om. Habis damai jalan lagi. Iya, jalan lagi. Ngumpet-ngumpet gitu. Karena dengan satu alasan kebutuhan ekonomi. Waktu itu nggak ada kerja atau gimana? Waktu Covid enggak kerja. Berarti fokus di judul Slot. tadi ya, Iya. slot ya. Tapi memang bisa menghidupi nggak sih sebenarnya untuk anak istri itu? Kalau itu sih sebetulnya dulu ya buat rokok aja. Bukan buat anak istri ya? Iya. Tapi kalau Om Ro sendiri pernah nggak Om main judi gitu? Ya kalau saya kan eranya kan belum ada judul dulu. Togel Jadi, iya, togel aja itu kan ada juga yang kayak Singapura, Hongkong dulu itu yang tembakannya kalau nggak salah itu jam tertentu lah ya. Iya, itu ada yang sore, ada yang malam. Tapi kalau untuk saat ini kan slot itu ya Om, khususnya di Indonesia itu anak kecil, dewasa sampai yang orang tua sekalipun, bahkan kakek-kakek pun sekalipun itu main slot itu loh. Iya. Virus. Soalnya kan apa ya, 5.000 aja udah bisa main Om. Kalau sekarang Yang jadi masalah kalau sekarang kan gini, jadi mereka itu berjudi tapi mereka tidak merasa jadi penjudi. Kan awalnya kan kayak main game aja. Iya. Kalau dulu kan begitu kita beli 2.000 ini Iya. sudah masuk judi gitu. Iya. Kan gitu. Kalau sekarang enggak. Saya dulu pernah kan ada entahlah tahun-tahun sampai itu sudah enggak ada, itu termasuk kayak SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Itu memang negara itu melegalkan. Itu dulu ada ya. Terus ada lagi Porkas. Porkas itu juga main bola itu juga gitu lah. Nah, itu juga dilegalkan. Kalau sekarang kan nggak ada yang legal. Iya. Gitu loh. Soalnya itu kan sistemnya bukan transparan sih Om. Gitu. Iya. Jadi sistemnya settingan. Iya. Yang disetting itu yang menang gitu loh. Nah, Kalau nggak disetting nggak menang gitu. Berarti bukan hobi-hobian ya mas? Bukan. Kalau Saya kan dulu pikir kayaknya lagi dinang-nenyong deh. Sebenarnya judi itu di baik offline maupun online sama, tidak ada Iya. yang Hobi-hobian. iya, nggak ada yang hobi Semua gitu loh. setting, iya. Iya. Kecuali kok
kalau kayak pilihan kepala desa atau pilihan bupati itu toh-tohan itu iya memang gitu. Tapi kalau judi enggak ada. Iya. Enggak ada pengalaman itu kemana Sistem, sama Sistem itu. sistemnya Kalau misalnya berjalan. judi itu memang sistem. Makanya kalau sampai itu tadi sampai di anu sama istri terus nggak sadar diri, sebenarnya juga kalau menurut saya kurang tepat kan gitu. Istri ini kan pasti melakukan hal-hal yang terbaik demi keluarganya kan. Gitu. Betul. Nah untung saya dengar kan Mas Rafiq ini sudah mulai tobat atau berhenti gitu loh. Sudah berhenti total ya. Iya. Tapi biasanya pola pikir pendidikan kayak gini Om. Sekarang ya niat berhenti. Tapi nanti kalau misalkan entah itu kepentok kebutuhan mendadak atau segala macam, itu pasti main lagi. Ada duit 50 ini. Kebutuhan saya 500. Gimana nggak tak puter? Biasanya seperti itu. Jangan kayak gitu juga. Tapi enggak, tapi saya Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena sekarang saya sudah tongkrongannya dengan orang-orang dewasa yang lebih tua sudah bisa membimbing saya. Iya. Jadi mungkin kayak gini ya. Ini kan kita pengalaman. Tergantung prinsip. Saya ini kan dulu kan juga mantan perokok. Saya juga mantannya kayak togel juga pernah, tapi kalau judul gitu. Jadi kalau kita niat berhenti, hati kita memang 100% berhenti, itu bisa berhenti. Tapi banyak perokok sudah berhenti besok nyoba lagi, sudah berhenti besok kawan datang ngerokok lagi. Itu kan kita sama aja nggak punya prinsip. Tapi kalau orang itu punya prinsip kayak Mas Rafiq ini, sudah saya enggak. Jadi siapapun yang datang sudah enggak mau. Kan itu Mas Rafiq. Ya, betul. Gitu. Makanya mungkin beliau bisa berhenti gitu. Tapi memang nggak tergoda sama sekali. Enggak mas, sekarang paling cuma lihat lah jadi penonton setia. Masih jadi penonton Om. Iya. Lama-lama sekarang nonton nanti tergoda Enggak. lagi. Sekarang kan udah punya anak dua, jadi mikir buat keluarga lah. Dan yang halalan baik. Betul. Kalau kan nggak usah ibadah lah ya. Betul. Bagaimana caranya mencari uang buat keluarga? Iya, apalagi sekarang eranya kan era hukum ini kan berjalan gitu. Iya. Baik pemain entah itu bandarnya apa ini kan sama-sama kena ya. Iya. Kita lebih baik menata diri untuk jadi orang yang lebih baik. lah. Iya, Kan betul. gitu. Apalagi jenengan sudah punya anak dua, tinggal kita merintis ke depan. Jangan sampai kita balik lagi ke judul maupun ke togel yang kayak dulu kan gitu. Karena sampai kita mati pun yang seperti itu selalu ada. Jadi kembali lagi ke Mas Rafiq, mau balik lagi atau jalan lurus kan gitu. Apa mungkin dari situ bisa kaya jenengan enggak? Enggak pak. Enggak ya? Tapi teman yang kaya dari judi ada nggak Mas? Gua mas kayak cuma 1 minggu. Kan enggak kaya. Kayak 1 minggu sengsaranya seumur hidup gitu. Yang tadinya kayaknya anjlok lah banyak lah ya. Iya betul. Iya. Sampai jual-jual apa segala macam. Jenengan itu dulu sampai jual-jual apa Mas? Apa nggak sama sekali? Jual motor mas. Motor udah gak punya. Digadangkan atau dijual waktu itu? Jual. Oh dijual ya. Buat main. Tapi kembali lagi motornya setelah buat main. Enggak. Lah ini untuk teman-teman yang jadi penonton ini pengalaman Mas Rafiq ini patut dicontoh. Dalam arti patut dicontoh bukan judulnya atau offline-nya ya, tapi yang dicontoh itu sikap sifat mau berhentinya. Kan itu. Kalau dia tidak bersikap positif, dia tidak punya prinsip, dia akan balik lagi dan balik lagi. Nah ini yang harus diapresiasi karena tidak semua orang itu bisa seperti itu. Nah di kanan kiri saya itu pernah itu kejadian ya habis berapa? 1 miliar. Ini dia nggak bisa sembuh mas. Kenapa nggak bisa sembuh? Sudah utangnya banyak menumpuk dan untuk mengembalikan uang-uang itu kan otomatis harus ekstra. Ekstranya bagaimana? Kita kerja di luar negeri pun belum tentu bisa. Apalagi kita tetap di judul. Makin hari makin iya. Itu. Makanya luar biasa buat Mas Rafiq lah. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana jangan sampai ngikuti jejak perjudian atau yang dilakukan oleh Mas Rafiq, tapi ikutilah prinsip dia. Saya siap berhenti, saya siap membangun rumah tangga yang baik, tidak harus melakukan atau melakukan perbuatan judul-judul tadi. Kan seperti itu. Mas Tapi tipsnya apa ini Mas? Nah. Para penonton. Tips untuk pemain atau Iya, yang masih jagoan. yang masih jagoan gitu loh. Lebih baik tongkrongannya sama yang orang dewasa. Jadi orang dewasa bisa membimbing jalan yang benar. Lebih baik berhenti sekarang daripada nanti. Masa depanmu pasti akan suram dan harus apa? Minta doa orang tua. Ya satu minta doa orang tua, kedua
circle, kamu harus pindah circle dari situ. Lanjut. Tadi zona nyaman apa boleh? Keluar dari zona nyaman. Yang terutama minta doa restu orang tua. Setelah itu pasti ada kewajiban-kewajiban yang akan mendatang yang tak terduga. Mantap. Nah, ini. Dan cara lagi nih, karena ini seorang advokat ya, sekecil apapun perbuatan yang melanggar hukum itu tetap pidana. Dan harus dipahami, kalau kita sudah tahu itu pidana, jangan diteruskan. Lebih baik kita berhenti, stop, kita membangun usaha yang lebih positif. Seperti itu. Karena itu ya Om, berawal dari hal kecil, judi-judi nggak dapat uang bisa nyolong, bisa seperti itu sih. Iya, ya melakukan hal-hal kriminal. Contoh tadi, karena kita mau beli togel nggak ada duit, nyolong ayam. Nah ini kan ini tidak pidana, padahal judinya aja udah pidana. Ditambah lagi nyuri ayam, yang harusnya tidak kena 6 bulan, kena 6 bulan. Nah terus nanti kena tangkapnya lagi kalau ada bukti transaksi jual beli togelnya, ini juga pidana. Nah kalau nanti gelap lagi, cari duit nggak ada, kita cari duit, entah itu nyolong kambing orang, malah untuk beli minum, judi lagi. Ini semuanya pidana arah-arahnya. Kalau sudah nggak ada ke situ pasti. Iya. Kan gitu. Keluarga udah berantakan ya. Oh iya. Permasalahan itu pinjol merajalela kan ya. Pusing kepala, aduh, nanti kendat ya. Tapi alhamdulillah Mas Rafiq ini luar biasa menurut saya. Jadi beliau ini kan mencari pengalaman atau mencari jati diri ya, bahwa saya melakukan seperti ini karena ini. Dan yang selanjutnya dia sadar diri. Setelah saya jalani ini tidak ada manfaat atau untungnya, malah kadang dibenci istri, anak, orang tua, teman, kerabat. Akhirnya dia mengambil sikap sudah berhenti. Nah ini yang luar biasa. Kalau tidak mengalami seperti itu, judul ini kayak apa sih? Sehingga orang itu berpikirnya negatif kan gitu. Mungkin segini dulu ya Mas. Om tutup Om. Enggak apa-apa. Tutup. Tetaplah bersama kita, tetap di Sisi Kelam.